Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu dan anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, siapapun manusia di dunia ini, jika mereka sehat jasmani dan rohani, pasti ingin menjadi seseorang yang sukses dan diberkati. Namun apa artinya jika hidup kita tidak dalam perlindungan Tuhan? Bagi kita orang percaya, apakah yang paling utama dalam hidup ini? Keberhasilan atau kehadiran Tuhan? Daud mengatakan, jika hidupnya tanpa hadirat Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Daud mengatakan hal itu karena dia tahu betul Tuhanlah yang membuat Daud menjadi berhasil dalam pekerjaannya. Musa juga mengatakan bahwa umat Tuhan tidak dapat berjalan sendiri jika bukan Tuhan yang menyertai mereka. Dalam mengambil atau menentukan keputusan apapun, sudahkah kita melibatkan Tuhan sebelumnya? Sudahkah kita membawanya dalam doa sebelum memutuskan sesuatu? Ternyata kunci untuk mendapatkan penyertaan Tuhan adalah mengikuti apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Ketaatan kita pada Tuhan melalui apa yang tertulis dalam Alkitab akan menggerakkan hati Tuhan lebih lagi untuk bekerja dalam kehidupan kita. Salah satu cara Tuhan menyertai hidup kita adalah mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita. Alkitab juga menuliskan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus melalui wujud malaikat, dan mereka mendapatkan pertolongan Tuhan melalui para malaikat. Hiduplah dalam kebenaran, atau mulailah menghidupi firman Tuhan setiap hari, maka kita sedang mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Surga akan bersorak-sorai, bahkan dikatakan malaikat-malaikat di sorga bersuka cita apabila ada satu jiwa dimenangkan bagi Yesus. Ketika sorga bersuka cita, maka Bapa
mengutus malaikatnya untuk menyertai orang yang baru dimenangkan. Bukankah kita sudah dimenangkan? Apakah saudara percaya bahwa ada malaikat Tuhan atau Roh Kudus di sekitar saudara? Mereka menjaga dan menemani kita di bumi ini, dan mereka akan tinggal bila kita melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu kekuatan luar biasa dari Mazmur ini adalah sikap hati Daud yang tetap memuji Tuhan, meskipun ia sedang berada dalam tekanan dan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kita perlu mengingat konteks pasal ini. Daud sedang dalam pelarian, ketakutan karena dikejar Saul, dan bahkan sampai harus berpura-pura gila demi menyelamatkan nyawanya. Namun di tengah semua tekanan itu, yang keluar dari mulutnya bukanlah keluh kesah dan hujatan, tetapi puji-pujian kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Ini bukan sekedar pernyataan religius, tetapi cerminan dari hati yang mengenal siapa Tuhan itu dan percaya bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih penting daripada keadaan yang sementara. Betapa banyak dari kita hari ini yang mudah sekali kehilangan pujian dari mulut kita hanya karena masalah kecil. Daud mengajarkan kita bahwa hidup dalam hadirat Tuhan berarti tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan, meskipun keadaan belum berubah. Sebab ketika kita memilih untuk meninggikan Tuhan dalam keadaan sulit, kita sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk bertindak dalam hidup kita. Kunci dari sukacita Daud terletak pada pengalamannya yang pribadi bersama Tuhan. Dia bukan hanya sekedar tahu Tuhan lewat cerita orang lain, melainkan mengalami sendiri bagaimana Tuhan menjawab doanya dan melepaskan dia dari kegentaran. Ketika seseorang benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan sendiri yang akan menjawab dan menyatakan kuasa-Nya. Daud berkata dalam ayat yang ke-7, "Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan." Kalimat ini bukan teori, tetapi pengakuan yang lahir dari pengalaman nyata. Kita pun dapat memiliki pengakuan yang sama ketika kita membiasakan diri untuk berseru kepada Tuhan, bukan hanya dalam doa formal, tetapi dalam kerinduan yang sungguh-sungguh dan hati yang terbuka. Tuhan tidak pernah menolak hati yang merendahkan diri di hadapan-Nya. Bahkan Dia sendiri yang mendekat kepada mereka yang hancur hati dan bersedia menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Jangan remehkan doa yang keluar dari air mata. Di balik kesesakan kita, Tuhan sedang bekerja diam-diam untuk memperlengkapi, menguatkan dan menyatakan mujizat-Nya. Mazmur ini juga menunjukkan betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan yang tidak hanya memberi pertolongan, tetapi juga mengutus perlindungan surgawi dalam bentuk malaikat-malaikatnya. Ayat 8 mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingi orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini adalah penghiburan yang dalam bagi setiap anak Tuhan yang mungkin sedang merasa sendirian, takut, atau lelah dalam perjalanan hidup. Kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa di sekitar kita ada kuasa perlindungan ilahi yang menjaga kita. Malaikat Tuhan tidak hanya berdiri di kejauhan, tetapi berkemah, artinya menetap, membangun perlindungan, dan siap bertindak saat dibutuhkan. Kehadiran malaikat Tuhan adalah bentuk nyata dari penyertaan Roh Kudus yang terus-menerus menyertai hidup orang percaya. Namun, perlindungan ini tidak diberikan kepada sembarangan orang, melainkan kepada mereka yang takut akan Tuhan, yaitu mereka yang hidup dalam ketaatan, hormat, dan kasih kepada Tuhan. Semakin kita hidup dalam kebenaran, semakin terbuka ruang bagi malaikat Tuhan untuk bekerja melindungi dan menuntun kita sesuai kehendak-Nya. Ketika kita menyadari besarnya kasih Tuhan, kehadiran Roh Kudus dan penjagaan malaikat-Nya,
maka tidak ada alasan lagi untuk hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dunia boleh terus bergolak, tantangan hidup boleh semakin berat, tapi orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan akan selalu memiliki damai yang melampaui segala akal. Tidak semua hal akan selalu berjalan mudah, dan seringkali pertolongan Tuhan datang di saat yang menurut kita terlambat. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, marilah kita seperti Daud, memulai hari dengan puji-pujian, berjalan dengan pengharapan, dan mengakhiri hari dengan ucapan syukur. Bukan karena hidup kita bebas dari masalah, tetapi karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Hadirat Tuhan, penyertaan Roh Kudus, dan penjagaan malaikatnya adalah bekal rohani yang cukup untuk melewati hari demi hari. Jadilah orang percaya yang hidup dalam kesadaran akan kebaikan Tuhan, dan bawa pula kabar baik ini kepada orang lain, agar mereka pun mengalami betapa baiknya Tuhan itu, dan bahwa mereka pun berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, atas malaikat-Mu yang Kau utus untuk menjaga kami, dan atas Roh Kudus-Mu yang terus memimpin setiap langkah kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk hidup dalam puji-pujian setiap waktu, percaya pada janji-Mu, meski keadaan belum berubah, dan tetap berseru kepadamu dalam segala kesesakan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengar dan menolong, dan bahwa hadirat-Mu jauh lebih penting daripada segala keberhasilan di dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus,
Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.